tajuknya adalah sudah selesai. Wah, ini adalah hari terakhir di CSS Ondo dan pelajaran dia sudah selesai, tapi belum selesai ya KKR kita. Jadi yang di Ondo ini esoknya kita semua berangkat ke Tambuluran, boleh? Oke, belum selesai, tapi pelajaran pada malam ini tajuk dia sudah selesai. Sebelum kita teruskan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sehingga walaupun apabila hari kami kelihatannya semua huru hara, Engkau mendatangkan kami, Engkau bawa kami ke gereja ini, sehingga kami boleh duduk dalam diam, dalam damai, untuk belajar lebih banyak tentang Engkau, dan yang paling banyak tentang bagaimana Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk belajar, dan bantu kami untuk menerapkan apa yang kami belajar dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sudah selesai, tapi belum lagi berapa, oke? Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang satu hari kita itu kelihatannya macam ada saja ada hari yang macam semua ada something wrong. Kamu paham gak maksud saya? Bangun pagi mungkin sudah marah-marah, bangun pagi sudah sakit kaki. Beberapa minggu yang lalu saya bangun pagi dan kaki saya sudah sakit. Itu cerita panjang, jadi lain kali saya cerita untuk kamu ya. Tapi kalau kita pernah melalui hari yang seperti itu, pada tahun 1968 negara Amerika Syarikat telah melalui satu tahun yang nampaknya semua pun ada masalah. Oke, dia katakan pada tahun 1968 ini adalah masa di mana pada bulan Januari tahun itu masalah pertama. Oke, pada bulan Januari tahun 1968 Korea Utara, kerajaan Korea Utara telah menawan satu kapal perang yang dipunyai oleh Amerika Syarikat, yaitu nama kapal itu ialah USS Pueblo. Jadi apabila kapal ini ditawan, tentu sekali anak kapal dia, semua yang berada di kapal itu pun dalam bahaya. Jadi seluruh negara Amerika Syarikat itu sangat berdebar-debar, sedih, marah, takut untuk orang-orang yang sudah ditangkap oleh kerajaan ataupun tentara dari kerajaan Korea Utara. Kemudian, bukan itu sahaja, pada bulan Februari dan Maret, ini adalah tahun di mana Amerika Syarikat sedang berperang dengan Vietnam. Tahun 70-an itu kan. Ini ialah tahun 1968. Perang Vietnam berakhir pada sekitar 73-74. Jadi ini adalah baru mula, sedang kemuncak daripada perang itu. Dan pada bulan Februari dan Maret, apabila mereka lihat askar-askar yang telah pergi ke Vietnam dari Amerika Syarikat, mereka kira, begini ramai sudah korban, begini ramai sudah tentara yang bila masuk ke sana hilang, tidak dijumpai, tidak dikesan sudah di mana, kemungkinan telah meninggal dunia. Dan apabila orang awam tahu, apabila berita ini keluar, sekian sudah tidak dijumpai, sudah hilang di dalam perang itu, mereka semakin tidak berpuas hati dengan kerajaan, sebab kerajaan menyokong perang menentang Vietnam. Kemudian itu Januari, Februari, Maret, pada musim bunga, pertengahan. Kalau musim bunga ini ialah Mei, Jun, kan? Pada bulan Mei, Jun, seorang pejuang kebebasan orang berkulit hitam, Martin Luther King, telah dibunuh. Bukan hanya Martin Luther King, tetapi Presiden Amerika Syarikat waktu itu dia telah ditembak, sementara dia waktu siang mereka sedang ada perarakan dan dia ditembak. Jadi ini adalah satu titik pahit hitam dalam sejarah Amerika Syarikat. Macam itu tahun 1964 tuh, dari mula sejak tahun sampailah
musim bunga itu pun semua buruk sejak berita dia kan. Kalau kamu jadi orang Amerika pada zaman itu, kamu punya moral, kamu punya rasa aman, damai, kamu rasa dalam keadaan yang tinggi, atau mungkin suram saja keadaan. Buka berita semuanya sedih. Kemudian pada musim panas, ini June, Julai, Agustus, ini adalah musim panas. Tunjuk perasaan anti perang semakin sengit. Sebab orang-orang Amerika, mereka lihat mereka punya ahli keluarga, orang-orang yang mereka kenal tersenarai dalam nama-nama askar yang sudah turut serta dalam perang Vietnam. Nama mereka sudah dicatatkan meninggal dunia, terkorban, hilang. Jadi sentimen awam, orang-orang awam sendiri sudah sangat benci dengan sokongan negara terhadap perang itu. Jadi mereka mula buat tunjuk perasaan. Dan ini berlarutan sehingga 7 tahun. Tapi dia katakan dalam cerita ini terdapat satu titik terang. Pada ujung tahun itu terjadi sesuatu yang sepertinya satu terang, satu yang menggembirakan dalam tahun yang begitu suram dan gelap dalam sejarah Amerika Syarikat. Apa itu? Pada bulan Desember ada satu kumpulan angkasawan yang telah pergi ke bulan. Mereka berjaya sampai ke bulan. Buat pertama kalinya dalam sejarah manusia mengelilingi bulan dengan roket. Dia katakan, oh, saya tidak pasti pula ini mereka sudah berjaya mendarat atau tidak, tapi hakikat ataupun ceritanya yang berkaitan dalam tahun itu adalah mereka berjaya mengelilingi bulan. Dan sementara astronot Frank Borman, James Lovell, dan William Anders, sementara mereka berada dalam roket itu yang mengelilingi bulan, waktu Christmas pada tahun itu, mereka menghantar ucapan-ucapan hari Christmas, selamat hari Christmas bukan saja kepada keluarga mereka, tetapi orang-orang, semua manusia yang ada di bumi. Mereka hantar pesanan mereka. Dan dia katakan dalam detik malam sebelum Christmas yang indah, 24 hari bulan Desember itu, sementara mereka menghantar, mereka punya pesanan Christmas, sebab tidak sempat pulang waktu Christmas, mereka masih lagi pusing-pusing itu bulannya. Jadi mereka hanya hantar mereka punya message. Dalam detik bersejarah itu, para angkasawan membaca dari sebuah buku yang berusia berabad-abad. Boleh kamu teka apa buku itu? Mereka baca daripada buku itu dan mereka telah petik ayat pertama dari buku itu. Inilah ayat yang mereka petik sementara mereka berada meluncur ataupun sedang terbang mengelilingi bulan. Inilah yang perkataan yang mereka petik, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita tutup mata pun kita hafal kalau ini kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena pada waktu itu manusia yang sebelum ini mereka hanya tengok langit dari bumi, tengok atas kan. Sekarang mereka berpeluang ambil gambar. Mereka sedang jauh dari bumi dan mereka sedang gambar bumi. Itulah pertama kali bumi ini digambar dari atas. Dan inilah perkataan yang angkasawan itu ingat, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin gambar itu seperti ini kan. Saya lihat gambar ini jauh lebih modern daripada yang mereka sudah ambil. Tetapi dia katakan semasa angkasawan mengelilingi bulan, melihat semula ke bumi dari perspektif, dari pandangan yang bukan lagi berada di bumi lihat ke atas, tapi dari atas lihat ke bumi yang kecil di sana. Dia katakan para angkasawan itu mengingatkan kita semua bahwa kehidupan kita di alam semesta ini
bukanlah satu kebetulan. Kita bukan sel-sel yang tiba-tiba meletup dan tiba-tiba jadi kita. Dia katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan kebetulan, tapi oleh seorang pencipta. Kamu tahu, terdapat kepentingan pada kata-kata ini. Sangat penting sebenarnya itu ayat permulaan dari Alkitab itu. Kalau kita orang-orang yang berpegang kepada kita punya moto sola scriptura, kalau gereja kita kan semua perkataan dalam Alkitab itu penting. Banyak di luar di sana yang mengatakan, oh pilih-pilih saja itu Alkitab, sebab ada yang kita guna, ada yang kita tidak guna. Hakikatnya adalah ayat pertama pun dalam Alkitab itu sudah sangat besar signifikan dia. Kenapa? Kebenaran yang kekal terdapat dalam ayat itu. Apabila Tuhan menyelesaikan minggu penciptaan, apabila Tuhan selesai menciptakan matahari. Anak-anak di gereja Tambuluran minggu ini mereka belajar tentang penciptaan. Mari kita tes dulu yang lebih dewasa. Matahari dicipta pada hari ke-4. Bulan bintang hari yang ke-4. Awan diciptakan pada hari yang langit, bukan awan, langit kedua. Yang pertama ialah cahaya, terang kan? Apabila Tuhan sudah selesai semua itu, apabila dia selesai menciptakan bunga-bungaan, buah-buahan, burung-burung, ikan, binatang di darat yang besar-besar, binatang di darat semua, dan juga manusia. Apa yang dia katakan? Selepas dia sudah menyempurnakan itu, dia katakan apa? Sudah selesai. Apabila dia siap menciptakan dunia, Tuhan katakan sudah selesai. Apa makna sebenarnya sudah selesai ini? Dalam bahasa Greek, Alkitab Perjanjian Baru, dia ditulis dalam bahasa Greek. Sudah selesai, dia satu perkataan saja sebenarnya. Kamu tahu apa? Coba kita sebut. Tetelestai. Tetelestai. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Jadi nanti kalau kamu sudah siap sesuatu, kamu boleh katakan tetelestai. Siap. Ada sudah bahasa Greek kita belajar malam ini. Apa sebenarnya maksud tetelestai ini? Ada 4 yang paling signifikan, oke? Pertama adalah tetelestai sudah selesai, maksud dia adalah satu penyempurnaan misi yang sempurna. Kalau dia bilang sudah siap, siaplah itu. Bukan apabila kadang-kadang ibu kita tanya, kau sudah siap kasih bersih itu dapur? Sudah. Tapi ada piring sana yang tidak kena cuci. Atau tuh kuali itu kan yang selalu tidak kena cuci kan? Oke? Iya, tetelestai maksud dia misi ataupun pekerjaan yang selesai secara sempurna. Tiada sudah mumuk dia. Tiada sudah yang tertinggal-tinggal. Semua sudah siap. Kedua, tetelestai maksud dia hutang yang sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi dia punya tertinggal-tinggal. Ada lagi 10 sin betul, tapi saya diskon. Tidak diskon. Habis semua lunas, habis. Oke? Kemudian ketiga, tetelestai adalah satu, kalau dalam bahasa Inggris kita panggil dia perfect continuous tense. Ia adalah satu perkataan, satu bentuk perkataan yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan pada masa lampau dan akibat dia ataupun dia punya impact berterusan ke masa hadapan. Itulah yang dikatakan present continuous tense. Jadi apabila Tuhan katakan sudah selesai, pada akhir penciptaan itu sudah selesai, tiada sudah yang tambah-tambah, tiada sudah itu monyet bertukar jadi manusia, selesai, habis. Oke? Kemudian keempat, tetelestai, dia menunjukkan arti kata dia sebenar, bukan arti kata sebenar, maksud sebenar dia termasuk kemenangan dan kemerdekaan.
sesuatu yang sudah siap, sudah menang, sudah merdeka. Oke? Jadi apabila kita bercakap tentang sudah selesai, tetelestai, inilah dia punya definisi yang penuh. Kamu tahu Alkitab menggunakan ungkapan sudah selesai. Apa nama sudah selesai kalau bahasa Greek? Tetelestai. Dia gunakan ini 4 kali dalam Alkitab. Yang pertama, dan apabila dia ungkapkan tetelestai sudah selesai, setiap kali dia ungkapkan atau setiap kali diungkapkan sudah selesai itu, ia berkaitan dengan pertama, asal usul kita, kedua, tujuan kita, dan ketiga, pengakhiran kita ataupun akhirnya dunia kita ini. Bukan akhir diri kita secara bukan akhir diri kita, tapi akhirnya cerita dunia ini. Oke? Keep that in mind, ingat itu. Kemudian, kita lihat, kita kembali kepada bagaimana pertama kali ia disebutkan ayat-ayat sebelum itu. Kejadian 2 ayat 1, dia katakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini adalah pada penciptaan. Alkitab memberitahu kita bahwa itulah cerita penciptaan dunia itu. Begitulah dunia itu diciptakan, sudah selesai. Itu adalah waktu permulaan dunia. Kemudian ia juga digunakan sekali lagi di salib. Ingat, apabila Yesus katakan it is finished, tetelestai, kemudian dia minum dan dia pun meninggal dunia. Dan juga nantinya ia akan disebutkan lagi di saat 7. Celaka yang ketujuh itu, mangkuk murka Tuhan yang ketujuh ditumpahkan ke dunia. Kalau kamu ingat cerita itu. Kalau kamu tidak ingat, tidak apa. Kita akan go through cerita itu pada malam ini. Apabila sudah selesai itu disebutkan, ingat, ia sentiasa berkaitan dengan penciptaan, penebusan, pengakhiran, dan pemulihan. Ia berkaitan dengan nilai diri, pengampunan, pembebasan. Ini sesuatu yang baru bagi saya. Yang tadi itu banyak kali sudah kita tahu, sudah selesai. Ini dia berkaitan dengan ini. Tetapi banyak kali kita lupa untuk kaitkan sudah selesai. Perkataan sudah selesai yang disebut dalam Alkitab itu dengan perkara-perkara ini. Sekarang saya mau kita retrospektif, intro kan. Mari kita berpikir sendiri. Adakah kita mempunyai masalah dengan nilai diri kita? Adakah kita di sini yang mempunyai isu tentang pengampunan? Adakah di antara kita di sini yang mempunyai persoalan tentang pembebasan, terutamanya pembebasan daripada dosa? Malam ini kita akan temui jawaban-jawaban untuk ini. Kalau pernah kita bertanya tentang hal-hal ini. Oke, kita mulai dari awal. Yang tadi itu baru intro dia. Sekarang kita mulai dari awal. Pada mula penciptaan, selepas seminggu Tuhan telah mencipta satu perkara untuk dunia kita dengan sangat teratur. Satu setiap hari dia ucapkan sudah selesai. Sudah selesai, waktu penciptaan menyatakan perbuatan tangan Tuhan, menyatakan apa kerja Tuhan, bahwa ini manusia, ini dunia tidak dihasilkan oleh evolusi, tetapi adalah hasil tangan Tuhan. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris, dia katakan, I want someone to notice the little things that make me who I am. Saya mau orang perasan, saya mau orang lihat perkara kecil-kecil yang unik yang membuatkan saya adalah saya. Oh, Puan Jaibi dia seorang yang teliti.
oh Puan Norsa dia seorang yang lemah lembut. Perkara-perkara kecil yang membuat diri kamu unik. Semua dalam lirik lagu ini dia katakan saya mau kerinduan seseorang untuk dilihat perkara-perkara yang unik tentang dia. Kemudian dia sambung lagi, more than anything I don't want to be unknown. Dia katakan lebih daripada segalanya saya tidak mau orang tidak kenal siapa saya. Apabila orang tidak mengenal kita secara pribadi sangat sunyi kan? Kalau kita tidak ada orang yang kenal kita, of course kita tidak menuntut itu daripada semua orang. Bukannya kita mau sesuatu persahabatan yang sangat rapat dengan semua orang. Maksud saya, kamu dapat itu? Kita hanya perlu sebenarnya beberapa teman rapat yang betul-betul kenal kita, sehingga apabila kita melalui sesuatu kita tidak perlu mau rungkai kepada Z, sebab dia sudah tahu. Dan itulah kerinduan. Inilah yang digambarkan daripada lagu ini. Perkataan sudah selesai berbicara tentang pencipta yang menyelesaikan penciptaannya dan kenal pertama, kedua mengambil berat terhadap kita orang-orang yang dia sudah ciptakan. Apabila kita berkerinduan agar ada yang kenal kita, ada orang yang peduli tentang perkara-perkara kecil yang buat kita unik jadi diri kita, Tuhan kenal kita. Dia adalah pencipta yang peduli, pencipta yang kenal siapa kita yang sebenarnya. Jadi perkataan sudah selesai itu sebenarnya dia menaikkan nilai diri kita. Apabila Tuhan katakan sudah selesai, sayalah yang mencipta kamu, maksud dia adalah kamu ciptaan saya dan saya peduli akan kamu. Tiada siapa yang mahu menjadi bukan sesiapa. Ini direct translation dari English. Tidak siapa yang mau, tidak ada orang yang suka tidak dipedulikan. Tidak ada orang yang tidak suka ada teman-teman. Tidak ada orang yang tidak mau ada teman baik di sisi dia. Tiada siapa yang mau menjadi anak yatim piatu di dunia ini. Walaupun dunia memaksakan keyatim piatuan ini kepada kita. Memaksakan rasa bersendirian, rasa sunyi ini. Apa tadi sunyi itu? Dunia memaksakan kita rasa seperti itu. Apalagi apabila kita menghadapi masalah-masalah yang sangat pribadi sehingga kita tidak dapat huraikan kepada orang lain. Kita rasa sendiri. Tuhan kenal siapa kita. Merendahkan nilai diri, dia katakan adalah satu penghinaan kepada Tuhan. Apabila kita rasa diri kita ini terlalu kecil, terlalu bermasalah, terlalu tidak dipedulikan oleh sesiapa, dan kita mengenepikan kebenaran bahwa Tuhan kenal dan peduli siapa kita, kita menghina Tuhan. Sebab bila Tuhan katakan sudah selesai, saya yang cipta kamu, arti dia kamu anak saya, kamu berharga bagi saya. Jadi jangan pernah letak nilai diri kita rendah, sebab Tuhan melihat kita sebagai cukup istimewa, cukup berharga, sehingga dia mau hantarkan anaknya yang tunggal menyelamatkan kita di kayu salib. Kita tidak perlu, apabila kita tahu Tuhan adalah pencipta kita, dengan perkataan tetelestai itu, kita bukan lagi orang-orang yang tidak dikenali, bukan lagi orang-orang yang tidak diingini oleh orang lain. Ada orang mau, Tuhan mau. Bukan lagi orang-orang yang tidak dipedulikan, bukan lagi orang-orang yang dipandang rendah, bukan lagi orang-orang yang tidak dikasihi. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Siapa yang gembira
Kita bukan semua ini. Kalau pernah kita rasa ini, malam ini kebenarannya adalah kita tidak perlu sudah rasa seperti ini. Sebab Tuhan lihat kita sebagai anak-anak Dia yang berharga. Jadi apabila Tuhan katakan sudah selesai, tetelestai, Dia katakan tidak ada lagi pemisahan antara kita dan pencipta kita. Tidak ada lagi rasa terasing. Sama juga ini perkataan pemisahan. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan kita punya pencipta. Tidak ada lagi sebab untuk kita katakan kita ini hanyalah manusia yang dibiarkan, ditinggalkan di dunia ini. Tidak ada lagi sebab untuk kita rasa kesunyian. Hakikatnya kita memang akan rasa kesunyian. Betul? Tapi pelajaran ini mengatakan, pelajaran daripada Kejadian 1 ayat 1 itu bermula 1 ayat 1 sehingga habis minggu penciptaan itu, apabila Tuhan katakan sudah selesai, inti utama dia adalah bahwa kita tidak perlu rasa sunyi lagi, sebab ada Tuhan yang berada sentiasa setia bersama dengan kita. Seterusnya, kita tidak harus rasa rendah nilai diri kita lagi. Tidak harus lihat diri kita lebih rendah daripada orang lain, lebih hina daripada orang lain. Oh, tidak ada apa-apa yang saya tahu, saya hanya ini, saya hanya itu. Tidak ada sebab untuk kita rasa rendah nilai diri. Rendah nilai diri dan rendah diri lain ya. Oke, rendah nilai diri. Saya boleh katakan itu dalam bahasa ibunda. Apa itu kamu di sini? Rasa rendah nilai diri itu adalah sesuatu yang menghina Tuhan. Apabila kita letak diri kita rendah, jadi kita harus selalu ingat Tuhan ciptakan saya, Tuhan sudah angkat saya menjadi anaknya, dan Tuhan sudah tebus saya dengan harga yang begitu mahal sehingga nilai saya ini tinggi, sangat tinggi. Oke. Seterusnya, kurang rasa kebersamaan. Ini adalah tentang hubungan kita dengan satu sama lain. Apabila kita sadar bahwa kita ini sama-sama adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang berharga, kita menjadi orang-orang yang melihat satu sama lain dengan kasih yang seperti Tuhan lihat kita. Apabila kita tahu ada Tuhan yang mengasihi kita dan kita semua ini sangat berharga, kita mulai lihat, oh, Elder Jaibi, my sister, okay? Elder, abang saya, adik di sana, adik saya. Kita mulai lihat daripada lensa kasih Tuhan, dan tidak ada lagi sebab untuk kita rasa kita tiada identity. Ada satu ini adalah satu puisi, dan puisi yang sangat menyedihkan. Oke, ini adalah orang yang merasa dia bukan siapa-siapa, yang tiada identity. Dia kata ini adalah tajuk dia, tiada siapa tahu di mana, oleh seorang yang bernama Russell Baker. Coba kita hayati ya, sedapat kita coba hayati bagaimana orang yang tidak mengenal seorang pencipta yang begitu peduli rasa. Oke, dia katakan saya sedang duduk 93 juta batu dari matahari di atas batu bulat yang berputar-putar pada kelajuan 1000 batu sejam. Translation, dia katakan saya ini hanya seorang yang kerdil sedang tinggal di bumi. Dia katakan meluncur melalui angkasa ke tempat yang tidak diketahui untuk bertemu dengan sesuatu yang tidak diketahui tanpa sebab yang diketahui. Seorang yang tinggal di bumi yang rasakan diri dia tiada apa-apa dan tidak ada tujuan apa-apa. Kemudian dia katakan, dan di sekeliling saya seluruh benua terapung tanpa tujuan di atas planet ini.
Wah, awal betul dia rasa macam si Raja Salomo kan, semuanya sia-sia. Dia bilang negara sana, negara sana, negara sana, tapi semua tiada arti. Dia katakan, saya duduk di sini di atas batu yang berputar dan laju ini dikelilingi oleh 4 billion orang. Ramai orang sekeliling dia. Dia katakan 8 planet, banyak galaksi yang menakjubkan, bom nuklir yang cukup untuk membunuh saya 30 kali, dan bergunung ganang pistol. Dia sebut semua yang ada di dunia, serta makanan beku. Dia bilang, kita tahu ini orang Amerika kan. Orang Amerika suka makan makanan yang sejuk beku, masuk microwave, terus boleh dimakan. Jadi ini adalah seorang yang melihat diri dia sebagai tidak ada makna. Dia sambung lagi, dan saya sedang dihanyutkan dalam seluruh galaksi yang meluncur keluar seluas alam semesta. Dan ketika saya duduk di sini, 93 juta batu dari matahari seorang diri, saya merasa sangat sengsara. Bayangkan kehidupan seseorang yang tidak mengenal siapa pencipta dia. Bayangkan seorang yang tidak kenal pencipta, yang meletakkan nilai harga diri yang begitu tinggi, sehingga dia rasa walaupun dia hidup masih boleh makan kan, yang dia katakan tadi, dan ramai orang di sekeliling dia, dia rasa sangat kasihan, sangat kasihan. Rasul Paulus ini sangat berlainan dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Apa yang Rasul Paulus rasa dan katakan dalam Efesus 2 ayat 19. Mari kita baca sama-sama yang ini. Oke? 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bandingkan perbezaan orang tadi yang banyak perkataan dia tulis, tapi sebenarnya dia mau kasih tahu satu saja. Tiada orang peduli saya sengsara. Bandingkan dengan apa yang Paulus katakan. Dia katakan kita ini bukan asing lagi, ada kebersamaan sudah. Kita ini saudara dalam satu keluarga, bukan lagi orang yang saya pikir saya ingat itu perkataan, orang yang pendatang kalau Melayu, oke? Pendatang, orang asing. Bukan itu, orang yang tidak Pak, saya lupa. Kalau saya ingat nanti saya beritahu, oke? Melainkan dia katakan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Kita bukan orang yang tidak dipedulikan, kita bukan orang yang tiada nilai diri. Sebaliknya, kita ini anggota keluarga dari keluarga Tuhan. Bagus kan? Apabila Tuhan katakan sudah selesai waktu penciptaan, maksud dia adalah kita ini milik dia. Maksud dia adalah dia pencipta kita. Di Romania pada tahun 90-an, mereka mengalami satu masalah yang berkaitan dengan anak yatim piatu. Di sana mereka punya tahap ekonomi inflasi sangat tinggi. Maksud dia gaji rendah. Gaji sangat rendah sehingga kan keluarga-keluarga tidak mampu untuk kasih makan anak-anak mereka. Jadi apa yang mereka lakukan adalah bila mereka tidak cukup dapat kasih makan ini anak-anak, mereka tinggalkan anak-anak ini. Mereka bawa pergi kota, kasih tinggal. Ada yang letak di bawah jambatan, kasih tinggal. Kasihan kan? Sebab mereka sudah tidak dapat kasih makan itu anak-anak. Mereka katakan biarlah dia, antara dia hidup atau mati di sana, biarlah. Dan kerajaan yang baiknya adalah kerajaan ada membuka pusat-pusat yatim piatu, rumah anak yatim piatu. Jadi mereka pungut semua ini anak-anak dan tinggal di sana. Masalah dia adalah semakin banyak anak-anak itu, dan disebabkan anak-anak itu hanya ditinggalkan, ditinggalkan oleh keluarga mereka begitu saja. Kebanyakan mereka tidak diketahui mana asal usul, tidak tahu anak siapa, tiada pengenalan diri. Dan disebabkan ini juga, walaupun ada orang yang mampu mau ambil mereka jadi anak angkat, mereka tidak dapat.
Sebab prosesnya untuk ambil anak angkat tuh harus ada dokumen kan? Tidak dapat, sebab anak-anak ini tidak ada dokumen. Jadi mereka ini adalah anak yatim piatu yang terperangkap, tidak ada jalan keluar. Anak yatim piatu lah sampai besar. Tuhan tidak mau kita rasa bahwa kita ini, Tuhan tidak mau kita lihat diri kita sebagai anak yatim piatu di dunia ini. Anda bukan anak yang terbuang, Anda bukan bayi yang tidak diingini. Sebab apabila Tuhan katakan sudah selesai, waktu penciptaan itu Dia beritahu kita ini adalah anak-anak Dia. Lihat dalam Yesaya 43 ayat 1. Dia katakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang apa? Menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Sama kan? Dia menciptakan kita, Dia membentuk kita. Kita ini bukan anak yatim piatu. Sekarang kita bergerak ke kali kedua. Perkataan tetelestai, sudah selesai, itu disebutkan dalam Alkitab, yaitu semasa Yesus berada terpaku di kayu salib, sementara Dia menunggu untuk menghembuskan nafasnya yang terakhir, Dia katakan sudah selesai. Ayat ini kita boleh baca dalam Yohanes 19 ayat 30. Yesus mengecapnya, dia haus kan? Jadi mereka ambil itu sponge dan mereka letak dalam kira cuka lah itu, wine yang masam, tidak dibagi air. Ya, mereka bagi dia itu dan mereka taruh kayu dan mereka cucuk kasih tinggi supaya Yesus boleh rasa sedikit itu air, sebab Dia katakan dia haus. Dia minum sedikit dan Dia katakan sudah selesai. Setelah itu Dia menundukkan kepala dan meninggal. Boleh bayangkan betapa Yesus menderita di kayu salib. Begitu dahaga, begitu sengsara, sakit, menanggung dosa-dosa kita. Tapi Dia masih bertahan sehinggalah habis. Dia sudah genapi semua nubuatan yang bercakap tentang kematian, penebusan manusia. Baru Dia katakan sudah selesai dan Dia meninggal. Seseorang menginginkan kamu, seseorang menginginkan setiap kita, seseorang mengasihi setiap kita, seseorang membayar harga yang tidak terhingga untuk setiap kita. Ingat, kita punya tema sepanjang minggu ini, seseorang untuk setiap masa. Yesus yang ada di setiap saat kehidupan kita, setia, mengasihi, dan telah membayar harga yang sangat tinggi supaya kita dapat hidup nantinya, hidup kekal, dan pada saat ini dapat hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan. Ada satu cerita, pada tahun 1952 ada seorang ibu tunggal, dia sedang syarat mengandung. Dia ini seorang berbangsa Korea. Wanita ini berbangsa Korea dan suaminya sebenarnya adalah seorang askar Amerika. Tapi saat orang Amerika itu, askar mereka disuruh pulang, perempuan ini tidak boleh ikut. Sebab hanya orang Amerika saja yang kena suruh pulang. Jadi dia yang syarat mengandung itu, dia tinggal sendirian. Dan saat dia mau melahirkan sudah anak dia minta tolong saya, bawa saya ke hospital. Sebab dia punya kampung jauh dari hospital. Tapi kamu tahu apa orang katakan kepada dia? Rupa-rupanya orang Korea ini ada resis juga sedikit. Dia katakan, mana suami kamu yang orang Amerika itu? Pergilah ikut dia. Sebab mereka rasa dia ini pengkhianat, kawin dengan orang asing kan. Jadi dia pergi satu rumah, tolong saya mau beranak, hantar saya ke hospital. Tidak ada orang yang membantu dia. Jadi sementara dia dalam kesakitan itu, dia berpikir macam mana lagi supaya saya boleh selamatkan bayi saya. Ini adalah pada musim sejuk, musim ais. Dan
Cerita ini dikatakan berlaku pada 24 hari bulan Desember. Esoknya hari Christmas. Oke. Jadi sementara dia kesakitan, dia berpikir, dia bilang, di sana kampung sebelah ada seorang padri yang dikatakan di rumah dia orang boleh pergi berlindung. Dan padri ini dia katakan dia punya staff, mungkin itu biarawati kan. Mereka pandai menjaga orang yang sakit. Dan selalunya biarawati itu mereka pandai perbidanan kan. Jadi dia terfikir itu. Kemudian dia katakan, bagus saya pergi ke sana, tapi jauh itu tempat, saya perlu melalui jambatan. Dan sementara ibu-ibu ingat kalau mula sudah itu sakit, berjalan itu sangat sengsara kan. Jadi sementara dia menahan sejuk, dia sakit perut mau beranak, dia jalan. Sebab tidak ada orang mau tolong. Dia jalan sampai dia sampai ke jambatan itu. Tapi apabila dia sampai ke ujung sebelah jambatan itu, dia rasa, dia yakin, saya tidak dapat seberang sudah. Ini anak mau lahir sudah, dia katakan. Jadi apa yang dia lakukan? Oleh sebab tidak ada orang yang mau tolong, dia turun di bawah jambatan itu, dan dia beranak di situ. Di waktu malam pada musim salji. Esoknya padri yang di kampung sebelah itu dia bawa hadiah-hadiah kecil-kecil. Dia melawat rumah-rumah di kampung itu. Dan apabila dia sudah lawat semua rumah-rumah di kampung itu bagi hadiah kecil-kecil, hadiah Christmas kan, kepada anak-anak di kampung itu, dia seberang jalan raya itu, jambatan itu, untuk pergi ke kampung yang sebelah lagi. Dan apabila dia sampai di ujung jambatan yang di kampung sebelah, dia dengar ada baby menangis. Dia cari-cari, ini baby begini sejuk, gimana ini baby? Jadi dia cari dengar kecil suara baby itu. Dan dia dengar, macam di bawah jambatan. Dia turun bawah jambatan, dia nampak satu timbunan ais yang besar. Dan dia bilang, itu baby macam di dalam. Jadi dia kasih buka itu salji itu. Dia lihat, ini perempuan, dia sedang peluk sesuatu tanpa ada satu pun pakaian yang tutup badan dia. Dia telanjang. Dia heran, kenapa ini perempuan begini? Dan dia pegang, wanita itu sudah mati, tetapi dia sedang peluk sesuatu yang gumpalan kain yang tebal dan ada baby, macam suara baby menangis. Apabila padri itu dia buka tangan perempuan yang sudah meninggal itu rupa-rupanya perempuan itu buka satu baju dia buka, dan dia bungkuslah baby yang baru lahir itu, sehingga dia tiada satu helai pun pakaian, supaya baby itu dibungkus, supaya baby itu tidak mati kesejukan. Jadi padri ambil baby itu, dia bawa pulang, dan cerita benar ini mengatakan bahwa padri itu dia mengusahakan supaya dia dapat mengambil anak itu sebagai anak angkat. Betapa besar pengorbanan ibu itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri, biarlah dia yang mati supaya baby dia, bayi dia itu selamat. Yesus masuk ke dalam dunia yang sejuk dan gelap ini untuk kita dan menetapkan identiti kita melalui darah dia. Yesus yang sebenarnya tempat dia adalah di sorga, yang tidak ada gelap, yang tidak ada kesakitan, yang tidak ada kesedihan. Dia masuk ke dunia ini supaya kita selamat, supaya kita terlepas daripada kutuk dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dia menyelamatkan nyawa kita bukan dengan murah, tapi dengan nyawa dia sendiri. Paspor kamu dan saya sama seperti anak tadi itu yang diambil sebagai anak angkat padri itu, sekarang dia ada pengenalan diri bahwa dia anak padri itu. Kita juga ada paspor seperti itu, dan paspor kita ditulis dengan darah. Sijil kelahiran setiap kita ditandatangani oleh pencipta. Ingat,
pada awal penciptaan, pada habisnya penciptaan, dan diakui dengan darah Yesus di kayu salib. Amin. Aku dahaga. Sementara Yesus berada di kayu salib, dia katakan aku dahaga. Salib di Bukit Golgota berbicara tentang kedahagaan. Bagaimana Yesus sangat mahu minum. Dia katakan kedahagaan fisikal Yesus adalah lambang keinginannya untuk menyelamatkan kita. Kita boleh lihat apabila Yesus katakan saya dahaga, dia bukan dahaga air saja, tapi itu adalah keinginannya yang sangat mendalam untuk menyelamatkan kita. Yesus merasakan kesengsaraan, kesakitan, dan dalamnya kesan dosa itu, supaya dosa boleh dibinasakan, supaya kita boleh diselamatkan. Di salib Golgota, ikatan godaan syaitan dipecahkan. Di salib Golgota, apabila Yesus katakan sudah selesai, dosa telah dikalahkan. Semalam kita bercakap bahwa orang lain lihat salib sebagai satu kegagalan, betul? Tapi sebenarnya salib itu adalah satu kemenangan. Ikatan godaan syaitan dipecahkan, dikalahkan di kayu salib. Maut dikalahkan, ditiadakan. Maut yang kekal itu ditiadakan. Ada satu lagi cerita sebelum kita berakhir. Cerita legenda dari Romania. Ini adalah satu cerita tentang seorang petani yang dia tinggal di satu pondok yang kecil. Kemudian petani ini, sudahlah dia memang seorang petani kecil saja, tanah yang tempat dia tinggal itu sangat diingini oleh orang kaya yang tinggal di sebelah dia. Jadi apa yang orang kaya ini lakukan adalah dia mau rampas itu tanah supaya semua dalam kawasan itu milik dia. Dia apa yang dia lakukan adalah pada waktu malam dia datang, dia curi semua, dia suruh orang curi ternakan yang ada kepada petani ini. Kemudian apa yang mereka lakukan, mereka bakar rumah dia. Jadi petani yang sudah memang miskin ini akhirnya tidak ada apa-apa, dan dia menjadi seorang pengemis. Ini cerita legenda, belum tahu dia betul atau tidak ya, di Romania. Jadi dia berjalan-jalan di kota mengemis. Apabila orang jumpa dia, mereka ludah dia. Oke? Pada satu hari raja daripada negara itu, dia datang ke kota itu, dan dia lihat petani ini, dan dia tanya, kenapa kamu jadi begini? Dia katakan, dia ceritalah, dia punya cerita. Kemudian dia katakan, sekarang ini saya sangat hina sehingga orang yang lihat saya akan ludah saya. Raja itu katakan, mari saya akan tukar masa depan kamu. Dia angkat petani itu yang sedang duduk di tepi jalan, dia angkat dia berdiri, tarik dia mungkin, dan dia cium pipi, kedua belah pipi orang itu. Dia katakan, kekayaan menggantikan kain buruk, ciuman menggantikan rasa malu. Sekarang ini kamu menjadi orang yang sangat berharga bagi saya. Yang orang ludah itu saya ganti dengan ciuman. Kemiskinan kamu saya akan ganti dengan kekayaan. Kristus, Raja alam semesta, memberikan kita di salib, waktu dia mati di kayu salib itu lebih daripada yang kita pernah hilang. Kamu percaya itu? Apa yang kita dapat, upah yang kita imbalan, ataupun apa yang kita dapat di kayu salib sebenarnya lebih daripada apa kita, kalau orang English katakan deserve, apa yang kita sepatutnya dapat. Yesus beri yang lebih lagi daripada yang sepatutnya. Dan yang paling harus kita selalu ingat adalah dia berikan itu bukan sebab kita berhak untuk ada itu, tapi disebabkan dia sangat mengasihi kita. Dia lihat kita sangat bernilai sehingga dia sanggup menebus kita dengan harga apapun. Pada kali ketiga sudah selesai itu dilafazkan adalah pada saat pengakhiran kepada kejahatan di dunia.
Dalam Wahyu 16 ayat 17. Nah, ini agak menarik sebenarnya. Oke. Kemudian malaikat ketujuh menuangkan isi mangkuknya ke udara. Lalu terdengarlah dari takhta di rumah Allah suara kuat berkata, sudah selesai. Ingat cerita ini, saya tidak akan ulang sebab dia akan sangat panjang. Tapi dalam cerita ini, dalam cerita penglihatan ini ada dilihat malaikat yang membawa cawan-cawan murka Allah, betul? Dan setiap kali satu malaikat menuangkan itu ada yang berlaku. Apabila tiba saat malaikat yang ketujuh menuangkan mangkuk murka Tuhan yang terakhir, terdengar suara dari takhta Tuhan yang katakan sudah selesai. Arti dia adalah semua penghukuman untuk kejahatan telah dijalankan. Perkataan sudah selesai itu akan diungkapkan atau telah diungkapkan pada untuk kali ketiganya apabila yang terakhir itu telah dituangkan. Oke, 7 celaka akan menyusul dengan cepat. Ini adalah pengakhiran kepada 7 celaka di mana Tuhan menghukum orang-orang yang jahat di bumi. Sebenarnya kalau kita tarik cerita yang ini, yang ketiga ini, kalau kita tarik dia keluar, dia boleh jadi satu seri pelajaran yang panjang. Tapi saya cuma ingin memperlihatkan bahwa apabila Tuhan katakan sudah selesai sementara malaikat yang terakhir itu menumpahkan cawan murka Tuhan yang terakhir itu menunjukkan bahwa penghukuman sudah berlaku, sudah dilakukan. Ingat apa yang berlaku apabila satu-satu cawan murka itu dituangkan? Masih ingat bahkan sakit fisikal, air dan laut menjadi darah, puting beliung, bencana alam, bencana ekonomi. Oke, jadi satu itu sehinggalah yang terakhir, di mana ingat lagi apa berlaku apabila cawan murka yang terakhir itu ditumpahkan? Gempa bumi, kan? Gempa bumi, tidak ada satupun batu yang masih terletak di atas batu yang lain, di mana orang-orang yang berdosa yang menolak Tuhan akan dimusnahkan. Tapi itu belum kematian kekal. Ini adalah yang pengakhiran yang pertama itu. Oke, yang terakhir. Pada kali keempat, perkataan sudah selesai, tetelestai itu diucapkan. Saya mau kita fokus. Saya pergi cepat yang ketiga itu tadi. Sebab itu boleh jadi satu topik yang luas lagi. Tapi saya mau cepat kita ke yang terakhir ini. Sebab ini yang memberikan kita satu pengharapan yang begitu besar. Di saat Tuhan membawa umatnya masuk ke Yerusalem yang baru, sekali lagi perkataan tetelestai sudah selesai itu diucapkan. Mari kita baca. Ini kita baca bersama ya. Oke, Wahyu 21 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian aku nampak langit baru dan bumi baru. Langit pertama dan bumi pertama tidak ada lagi, laut pun lenyap. Aku nampak kota suci itu, Yerusalem baru, turun dari sorga daripada Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti pengantin perempuan yang telah berhias untuk menemui suaminya. Aku mendengar suara lantang berseru dari takhta itu, sekarang Allah tinggal bersama-sama manusia. Dia akan hidup bersama-sama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan tinggal bersama-sama mereka dan menjadi Allah mereka. Dia akan menyapu air mata mereka, kematian tiada lagi. Demikian juga kesedihan, tangisan, dan kesakitan. Perkara-perkara lama sudah lenyap.
Kemudian dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang kau menjadikan semuanya baru. Dia juga berkata kepadaku, tuliskanlah ini karena kata-kata ini benar dan dapat dipercayai. Yang terakhir, dia berkata, sudah selesai. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Orang yang dahaga akan aku berikan air minum dengan percuma dari sumber air yang memberikan hidup. Saya tidak perlu terangkan dengan lanjut, sebab dari ayat pertama sehingga ke-6 itu kita digambarkan satu masa depan yang begitu gilang gemilang, yang begitu berlainan dengan kehidupan kita sekarang. Tidak ada kematian, tidak ada kesedihan, semua itu tiada lagi. Malahan Tuhan tinggal bersama dengan kita. Dunia baru, yang lama sudah berlalu, dia katakan sekarang yang baru sudah tiba, sudah selesai. Saya sangat rindu untuk dengar perkataan sudah selesai yang terakhir itu. Kamu rindu? Kematian tiada lagi. Bencana, penyakit, kesakitan berakhir. Kemiskinan, penyakit tidak ada. Sudah tiada lagi. Kesedihan, penderitaan berakhir. Ini sejak sebenarnya kehidupan kita di dunia ini, betul? Ini sejak pusing. Ini sejak sebenarnya air mata dan kekacauan tidak ada lagi. Perang, kepenatan dan kebimbangan hilang, tiada lagi. Pada akhirnya Tuhan akan katakan, sebut bersama dengan saya, tetelestai, sudah selesai. Kamu bersama dengan saya, kita tinggal bersama dengan pencipta kita. Adakah pada malam ini kamu mau mengambil keputusan untuk berdiri di pihak Tuhan, sementara pada hari yang terakhir itu, waktu dunia baru daripada Tuhan itu turun ke bumi, di mana kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya tanpa ada apa-apa kesengsaraan lagi. Kalau kamu mau, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami begitu rindu untuk mendengar perkataan sudah selesai yang terakhir itu. Kami sudah belajar bagaimana, apa signifikannya apabila Engkau mengatakan sudah selesai semasa penciptaan. Apabila Engkau mengatakan sudah selesai di kayu salib, apabila Engkau menyelamatkan kami daripada dosa kami. Apabila Engkau mengatakan sudah selesai di pengakhiran dosa, dan apabila Engkau mengatakan sudah selesai di dunia yang baru itu. Oh, betapa kami rindu untuk berada, berdiri bersama denganmu. Pada malam ini Bapak, kami ingin mengambil keputusan untuk berada di pihak-Mu. Kami ingin mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Kalau ini adalah pertama kali kami menerima Dia, adalah pertama kali kami mau mengatakan ya, Yesus adalah pilihan saya, kami berdiri pada malam ini. Dan kalau kami sudah pernah mengatakan ini berkali-kali mungkin dalam kehidupan kami, pada malam ini kami mau memperbaharui perjanjian kami itu, komitmen kami itu untuk mengatakan selama-lamanya dengan sepenuh hati kami, dengan seluruh kehidupan kami memilih untuk menjadi milik-Mu dan milik-Mu sahaja. Terima kasih Bapa untuk jaminan bahwa Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan Tuhan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.